Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur adalah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara rupa yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Haji Martin dimanapun beliau berada, semoga selalu dipanjangkan umurnya, sehatkan selalu badannya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih dalam satu pembahasan yakni tentang remaja dan pemuda, ya, masih karena begitu pentingnya remaja dan pemuda untuk penerus bangsa dan penerus agama, ya. Makanya kata Allah ada beberapa golongan yang akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, pemuda-pemudi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, akan bagaimana Islam dalam bangsa kita, itu semua ada di tangan kita, ya. Jadi majunya bangsa, majunya agama, mundurnya bangsa, mundurnya agama itu ada di tangan para pemuda, bukan tangan bapak-bapak yang umur udah 60 tahun ke atas, ya. Makanya kata Allah yang paling spesial, yang paling dilihat sama Allah itu bukan bapak-bapak yang udah 60 tahun ke atasnya, tahunnya, umurnya itu jalan ke masjid, tapi yang dilihat sama Allah itu seorang pemuda yang jalan menuju ke masjid, apalagi subuh ada anak muda laki-laki jalan ke masjid rapi, pakai minyak wangi, pakai peci, pakai sorban. Wah, ya, itu yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang ingin menghancurkan agama Islam, ingin menghancurkan Islam itu mudah, ya. Tidak perlu kita segel masjid, tidak perlu kita tutup masjid, tidak perlu kita tutup pondok pesantren, tidak perlu kita melarang orang mengaji. Cukup engkau racuni para pemuda-pemudi Islam, para pemuda-pemudi penerus bangsa, maka tinggal menunggu generasi selanjutnya, ya. Makanya para pemuda ini itu harus pintar-pintar yang namanya memilih idola, ya. Umur 60 tahun ke atas itu termasuk golongan angkatan, namanya angkatan ini, angkatan selamat, ya. Julukannya angkatan selamat. Kenapa? Karena umur 60 tahun ke atas insya Allah itu akidahnya itu kuat, ya, yang sudah berkeluarga, kemudian imannya itu gak gampang goyah. Beda sama kita yang anak muda yang umur masih 30 tahun ke bawah, ya, gampang banget tergoda, gampang banget mengikuti yang namanya arus zaman, ya. Makanya nggak sedikit kita lihat anak muda sekarang, zaman sekarang. Makanya dalam agama Islam bahasanya berhati-hatilah, harus pilih-pilih kita memilih idola. Kenapa? Karena kita enggak sedikit banyaknya kita melihat anak-anak zaman sekarang itu kalau udah mengidolakan sampai ke
fashionnya diikutin, sampai ke ucapannya diikutin, sampai ke gaya rambutnya diikutin, sampai cara berbicaranya, makannya itu diikutin. Makanya kalau kita lihat biasanya ada anak-anak kampung yang suka main bola, kalau udah ngefans sama Ronaldo, dikit-dikit gol dikit, ya, dikit-dikit gol dikit, lagi jalan ada nemu duit, nemu duit, kemudian sekolah ranking 1, ranking 1, lari depan kelas, nah itu dia. Jadi sedikit banyaknya para pemuda itu ketika mengidolakan seseorang, itu dia bahkan sampai tingkah lakunya, akhlaknya, ya, sampai kesetelannya itu diikutin semua, ya, cara dia berpakaian, cara dia berfashion, cara dia pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung. Bahkan ada yang dulu teman saya di pondok itu dia pakai bahasanya kalung cuman kepala kambing, ya, pakai kalung kepala kambing, tapi dia nggak tahu ternyata di belakangnya itu ada gambar salibnya. Ya, itu dia dipakai sama dia. Jadi ketika lagi di kamar kelihatan, ya, jadi itu dia, ya, fashion dicobain sama dia. Nggak apa-apa, kita sebagai anak muda tidak melarang untuk kita mengikuti arus zaman. Bahkan dalam Islam, umat Islam itu harus kaya, harus bisa mengikuti peradaban, harus bisa mengikuti zaman. Nggak boleh gaptek, nggak boleh ketinggalan zaman. Ada yang lagi tren sekarang, misalkan di dunia internet, di dunia media, ada ilmu baru, langsung cepat-cepat diambil, ya. Tidak menutup kita. Tidak boleh, ilmu dari barat nih. Apapun yang baik, walaupun itu keluar dari tempat yang buruk, itu ambil. Contoh, pantat ayam bau nggak? Ada yang mau jilat pantat ayam? Nggak ada. Tapi dari pantatnya itu keluar sebuah telur. Yang mana telur itu kita masak, kita makan. Ya, kadang orang makan aja ayam udah matang, dilihat, ini bagian apa? Bagian pantat. Aduh, kagak mau dah. Tapi telurnya yang keluar dari situ kita makan. Makanya itu kita mencari ilmu itu dimanapun kita cari, walaupun dari tempat yang buruk, asalkan itu baik kita ambil. Ya, makanya harus pilih-pilih yang namanya idola. Ya, makanya cewek-cewek apalagi nih. Ya, banyak sekali tren-tren wanita makin kesini makin serem. Cara berpakaiannya tertutup, tapi terlihat bentuknya. Tertutup tapi terlihat bentuknya. Yang bawahnya tertutup, yang tengahnya tertutup, atasnya terlihat. Ya, tidak sedikit. Makanya kayak anduk. Makanya kayak anduk, hanya diselempang saja. Terlihat tengkuk lehernya sampai bagian dadanya. Kemudian apa? Yang atasnya udah tertutup, bawahnya tertutup, pakai baju lengan pendek. Ya. Kemudian apa lagi? Atasnya tertutup, kemudian yang tengah tertutup. Biasa wanita-wanita yang sering ke pantai pakai celana rok Hawaii. Di atas lutut, tertiup angin, wahai namanya. Dari Hawaii jadi wahai. Anginnya kenceng, ketarik sampai ke atas kelihatan. Aduh, jadi aduhai. Ya, makanya harus pilih-pilih yang namanya idola. Karena apa? Karena kita ketika mengidolakan sesuatu pasti kita akan mengikutinya. Ketika kita mengidolakan apa? Idola yang paling sempurna itu hanya satu. Siapa? Baginda Nabi. Politik jago, rumah tangga baginda Nabi pinter, istrinya banyak. Kemudian cara berperang, baginda Nabi panglima perang. Ya, cara berpolitik baginda Nabi yang mengatur semua. Ya, apa yang kurang? Ganteng tampan baginda Nabi.
badannya bagus. Ya, apa yang kurang dari baginda Nabi? Semua ilmu beliau kuasai. Bahkan sampai bergulat pun baginda Nabi menang. Ya, makanya ada cerita kisah dulu waktu zaman Rasulullah ada yang namanya pegulat di Arab itu, dia itu tidak terkalahkan. Badannya gede banget. Ya. Ibarat kalau orang-orang biasa pada zaman dahulu itu cuma sedadanya. Saking besarnya orang itu. Jadi dia kalau bergulat dia tuh menang mulu. Ya gimana gak menang, badannya besar, tinggi. Ya ketika ada lawannya langsung ditempeleng, langsung dijatuhkan. Tapi pas ketika baginda Nabi bergelut, baginda Nabi bisa menjatuhkannya. Ya, pintar, berperang pintar, berkeluarga pintar. Kemudian berpolitik apalagi, pemimpin perang, ya. Maka dari itu kita boleh mengidolakan sesuatu, tapi jangan sampai kita mengikuti yang buruk-buruknya. Yang baiknya nggak apa-apa. Ya, makanya banyak sekali yang mengartikan bahwa modernisasi ini diartikan dengan westernisasi. Jadi ketika kita mau jadi pemuda yang keren, ketika kita mau mengikuti zaman, ketika kita mau menjadi pemuda modern, itu kita harus menerima mentah-mentah pergaulan dari barat. Cara bergaulnya, cara berpakaiannya, kemudian cara dia berbicara, cara dia bercinta, berkeluarga, sampai ke makannya. Gitu ya. Boleh kita mengikuti, tapi kita harus memfilter, ya, memfilter bahwa yang ini bagus, yang ini benar, yang ini baik, yang ini salah, begitu, ya. Makanya kata ulama, kita para pemuda adalah penerus pemegang estafet para dakwah ulama-ulama terdahulu, begitu, ya. Jadi kita diwajibkan untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu enggak meluluh lantahkan kita harus berbicara depan orang banyak. Dakwah dengan akhlak pun bisa, dakwah dengan perbuatan pun bisa. Kita contohkan bahwa kita adalah umat Islam mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, gitu ya. Makanya ketika kita memiliki umur yang masih muda, badan yang sehat, harus kita manfaatkan, ya. Sekarang kita tanya, siapa yang mau masuk surga? Masuk surga? Mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Dosanya banyak gak? Dosa Nabi Adam apa? Sampai dikeluarkan dari surga. Dosanya satu apa banyak? Dikeluarkan? Kita dosanya banyak gak? Pengen masuk surga? Punya amalan gak? Salatnya malas, zakatnya masih hitung-hitungan, nolongin orang masih lihat-lihat orang. Tapi kita mau masuk surga, dari mana amalan itu? Dari pasrah. Yakin dibantu? Yakin. Ya, itu dia. Makanya ketika kita hidup itu minimal hak kita punya satu amalan, apapun itu. Setiap habis sholat baca sholawat nariyah 7 kali. Itu aja. Habis sholat zikiran berapa? 100. Subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, 500 sehari kita berzikir kepada Allah. Satu aja amalan yang kita punya. Sekarang kita mau masuk surga, hidup pengen lancar, rezeki pengen lancar, jodoh pengen dapat yang baik. Tapi diri kita, akhlak kita tidak pernah dirubah. Ibadah kita sama Allah itu dianggap sepele. Pengen jadi orang baik, pengen dapat jodoh yang baik, pengen masuk surga. Dari mana asalnya? Dari mana? Kita yang menentukan hidup kita. Begitu. Ya, makanya apapun yang kita lakukan itu selalu berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah anak muda, karena kita adalah pemuda akhir zaman. Ya. Tidak sedikit banyak orang yang terjerumus dalam godaan syaitan, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Boleh